Berdasarkan teks tersebut, tentukan apakah pernyataan berikut sesuai atau tidak. Soal seperti ini hanya meminta kita untuk menyesuaikan antara informasi dalam sebuah pernyataan dan juga konteks dalam teksnya, seperti itu. Pernyataan pertama, sebelum tahun 2024, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jepang belum pernah menyentuh angka 27 juta. Informasi tersebut sesuai. Kita bisa temukan pada kalimat 1 dan kalimat kedua paragraf pertama. Di sana tertulis, hingga Desember 2024, Jepang telah menerima hampir 27 juta wisatawan. Angka itu merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah pariwisata negeri Sakura. Pernyataan pada kalimat pertama dan kedua paragraf 1 ini sekaligus menjawab juga pernyataan kelima ya, jumlah kunjungan wisatawan ke Jepang mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sana di kalimat kedua khususnya pernyataan tentang angka tertinggi sepanjang sejarah itu menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke pernyataan kedua. Sebesar lebih dari 5,86 triliun yen keuntungan yang didapatkan Jepang dari devisa yang dihasilkan kunjungan wisatawan mancanegara ke sana. Informasi tersebut kurang tepat ya. Di manakah letak kesalahannya? Di pernyataan kedua tertulis sebesar lebih dari 5,86 triliun yen. Sedangkan dalam konteks kalimatnya tertulis hanya sebesar 5,86 triliun yen. Berarti tidak lebih dari 5,86 triliun yen. Pernyataan kedua salah. Lalu pernyataan ketiga, akibat adanya beberapa turis yang melakukan tindakan vandalisme, Jepang menutup beberapa objek wisata yang menjadi favorit kunjungan wisatawan. Pada kalimat terakhir paragraf pertama dan kalimat pertama paragraf kedua, tertulis Jepang mencari cara terbaik untuk menangani lonjakan pengunjung serta mereka yang melanggar aturan tersebut. Polisi Metropolitan Tokyo mengkonfirmasi penangkapan seorang pria berusia 65 tahun asal Amerika Serikat yang diduga mengukir karakter alfabet di pilar gerbang Torikui Meiji Jingu. Nah, berarti tidak adanya penutupan objek wisata yang menjadi favorit kunjungan wisatawan, melainkan tersangka dari vandalisme lah yang ditindak oleh penegak hukum wilayah Jepang. Seperti itu. Lalu pernyataan keempat, tindakan vandalisme yang dilakukan oleh turis mancanegara membuat keuntungan yang didapatkan Jepang dari sektor pariwisata menurun. Pernyataan ini juga salah ya. Tidak sesuai dengan pernyataan pada paragraf pertama ya, bagian pertengahan ya. Sana tulis bahwa sayangnya bukan hanya keuntungan yang didapatkan. Seperti itu. Nah, berarti tidak adanya penurunan, tidak adanya penurunan, hanya saja adanya kerusakan properti seperti itu. Jadi pernyataan keempat salah. Berdasarkan bacaan, dapat diketahui bahwa melakukan tindakan vandalisme di kuil Jepang. Informasi tersebut, jawabannya dapat kita temukan dalam teks ya tentunya. Kalau kita lihat ya, dalam paragraf kedua tertulis ya, menurut kantor berita lokal, rekaman dari kamera pengawas menunjukkan bahwa pria tersebut menggunakan kukunya untuk mengukir 5 huruf yang mewakili nama keluarganya di pilar kayu. Ini menunjukkan aksi vandalismenya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada tindakan dilakukan ya. Polisi kemudian menangkapnya di hotel tempat ia menginap. Insiden tersebut mengikuti 2 kasus lainnya tahun ini yang melibatkan vandalisme di pilar kuil Yasunki di Tokyo yang memiliki kaitan dengan sejarah Jepang pada masa Perang Dunia II. Berarti konsekuensi yang diambil adalah vandalisme ini merupakan sebuah pelanggaran hukum yang dapat disanksi oleh pihak berwenang. Tidak sampai dideportasi begitu ya, dan juga bukan sebuah tindakan yang dilazimkan begitu. Lalu juga tidak adanya larangan bagi turis atau misalnya sampai tahap dibenci oleh penduduk lokal Jepang yang C begitu, atau juga tidak juga menjadi hal yang lazim. Seperti jawaban yang E. Dengan demikian jawaban dari nomor 2 adalah yang D. Dalam paragraf ketiga teks tersebut, terdapat pernyataan lonjakan jumlah wisatawan di Jepang telah memaksa pihak berwenang untuk mengambil langkah-langkah drastis untuk mengatasi kepadatan dan masalah yang menyertainya. Pernyataan yang tidak tepat terkait dengan langkah drastis yang dimaksud adalah jawabannya adalah yang D.
pada bulan Oktober, distrik Shibuya, Tokyo, menutupi patung anjing ikonik Hachiko dan melarang pengunjung untuk berfoto di sana. Ya, informasi tersebut tidak sesuai dengan kalimat 4 ya pada paragraf ketiga yang menyatakan bahwa distrik Shibuya di Tokyo menutupi patung anjing ikonik Hachiko dan melarang konsumsi alkohol di jalan untuk mencegah keramaian dan kekacauan yang biasanya terjadi selama perayaan Halloween. Sedangkan pada pilihan yang D, di situ yang dilarang adalah pengunjung untuk berfoto. Tidak ada larangan untuk berfoto di sini. Yang dilarang adalah mengonsumsi alkohol di jalan, seperti itu. Nah, lalu yang lainnya seperti pilihan yang A, begitu kita lihat ini sesuai dengan paragraf ketiga kalimat kedua, begitu. Lalu yang B sesuai dengan paragraf 3 kalimat ketiga. Yang C-nya sesuai dengan paragraf 3 kalimat ketiga juga ya. Dan yang E sesuai dengan paragraf ketiga kalimat keempat. Seperti itu. Manakah pernyataan yang dapat mewakili isi teks tersebut? Soal tentang pernyataan yang dapat mewakili isi teks itu berkaitan dengan topik. Apa itu topik? Topik itu adalah yang mewakili gagasan setiap paragraf, ide yang mewakili gagasan setiap paragraf. Dengan demikian berarti untuk menentukan sebuah topik kita harus mencari tahu dulu apa yang dibahas dalam tiap-tiap paragrafnya, atau disebut juga sebagai ide pokok, begitu. Kita satukan baru kita simpulkan. Kita lihat di paragraf pertama itu menyatakan tentang peningkatan jumlah wisatawan di Jepang ya, yang diikuti dengan adanya permasalahan, yaitu adanya insiden vandalisme, mabuk di tempat umum, dan juga masalah pariwisata yang berlebihan yang terjadi di lokasi-lokasi wisata yang populer, begitu. Akhirnya Jepang pun mencari cara terbaik untuk menangani lonjakan pengunjung serta mereka yang melanggar aturan. Nah, sejalan dengan itu kita lihat pada paragraf kedua menyatakan tentang tindakan penangkapan ya yang dilakukan oleh kepolisian Metropolitan Tokyo pada seorang pria berusia 65 tahun asal Amerika Serikat, begitu ya, yang melakukan vandalisme dengan mengukir karakter alfabet di pilar gerbang Torii Kuil Meiji Jingu. Lalu pada paragraf ketiga menyatakan tentang lonjakan jumlah wisatawan yang di Jepang itu telah memaksa pihak berwenang mengambil langkah-langkah drastis untuk mengatasi kepadatan dan masalah yang menyertainya. Dengan demikian dapat kita simpulkan pernyataan yang dapat mewakili isi teks itu adalah yang B. Jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat itu diikuti dengan adanya permasalahan yang membuat Jepang melakukan tindakan penanganan, mulai dari tadi penangkapan atau penindakan yang terhadap orang-orang yang melakukan vandalisme, begitu ya, terhadap orang-orang yang melakukan mabuk di tempat umum, masalah pariwisata ya, dan tadi ya terkait dengan lonjakan jumlah wisatawan di Jepang, begitu, yang mengakibatkan kepadatan penduduk gitu ya, dan juga masalah-masalah yang menyertainya yang disebutkan pada paragraf ketiga. Jawabannya adalah yang B. Yang dimaksud dengan insiden vandalisme dalam teks tersebut adalah soal ini berkaitan dengan makna istilah. Makna istilah selain di KBBI kita juga bisa menemukan maknanya dengan melihat konteks pada teks. Kita lihat dalam teks paragraf 1 di sini tertulis bahwa insiden vandalisme, perilaku mabuk di tempat umum, dan masalah pariwisata berlebihan yang terjadi di lokasi-lokasi wisata populer. Di sini disebutkan vandalisme sebagai ulah atau masalah yang diakibatkan oleh turis, begitu. Lalu pada paragraf kedua tertulis salah satu kasus vandalisme yang dilakukan oleh seorang pria Amerika, yaitu mengukir karakter alfabet di pilar gerbang Torii Kuil Meiji Jingu. Dengan demikian, berdasarkan konteks yang ada di teks ya, yang dimaksud dengan insiden vandalisme adalah kejadian perusakan suatu karya atau benda. Makna ini sejalan dengan makna dalam KBBI ya. Vandalisme itu bermakna perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya. Bisa juga keindahan alam dan sebagainya. Adapun karya seni yang dimaksud di sini adalah pilar gerbang Torii Kuil Meiji Jingu. Seperti itu. Yang dimaksud dengan sebagian besar ikan itu pada kalimat terakhir paragraf pertama adalah ini berkaitan dengan kata rujukan. Ada kata itu di situ yang merujuk kemanakah? Kita lihat ikan itu kita temukan pada
kalimat menjelang terakhir ya di paragraf ini. Pagi, siang, dan malam hari menurut para nelayan sebagian besar ikan itu kemanakah gitu ya. Kita lihat ke kalimat-kalimat sebelumnya gitu. Pertama di sini tertera bahwa tidak ada nelayan yang turun melaut gitu. Lalu di sini juga dipertegas, namun kondisi buruk itu buruk apakah? Buruk terkait dengan cuaca ya. Kalau kalian temukan di paragraf awal begitu. Kondisi buruk itu tidak membuat aktivitas pasar ikan sepi pengunjung. Bahkan dalam sehari pembongkaran ikan dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pagi, siang, dan malam hari. Yang dimaksud dengan ikan itu adalah ikan-ikan yang dijual di pasar ketika banyak nelayan yang tidak melaut begitu. Mengacu pada kalimat-kalimat yang ditanda dengan warna kuning seperti itu. Pernyataan yang menggambarkan dampak buruk penangkapan ikan dengan Pajeko adalah kita bisa lihat informasinya pada paragraf kedua. Di sini tertulis aktivitas Pajeko sejak lama diduga menjadi penyebab populasi gurita menurun. Gurita-gurita yang menjadi salah satu satwa laut yang dicari nelayan tradisional di sana mulai kekurangan makanan karena ikan-ikan kecil dalam rantai makanan di laut menghilang. Informasi tersebut sesuai dengan pernyataan pada pilihan yang A. Ikan-ikan kecil yang ikut diambil menyebabkan menurunnya populasi gurita. Sehingga jawabannya adalah yang A. Pernyataan yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah soal seperti ini kita hanya menyocokkan antara pilihan jawaban dengan pernyataan dalam teks. Yang pertama, Pajeko adalah nama jenis jaring ikan yang dapat menangkap beraneka hewan laut dengan berbagai ukuran. Pernyataan yang A kurang tepat karena Pajeko dalam teks ini disebutkan sebagai sebutan lokal terhadap kapal penjaring ikan, bukan jenis jaring ikannya. Seperti itu. Pernyataan yang A kurang tepat. Lalu yang B, di pesisir pantai Desa Kelambatan sudah tidak ada nelayan tradisional yang pergi melaut. Kurang tepat karena dalam teks tertulis bahwa aktivitas pasar ya tidak sepi pengunjung karena akibat cuaca ini begitu ya. Itu menandakan masih adanya nelayan tradisional yang pergi melaut. Bahkan dalam paragraf 1 juga dijelaskan bahwa nelayan lain yang melaut begitu ya menggunakan bom ikan, pemanah kompresor, dan juga Pajeko. Lalu yang C, buruknya cuaca yang menghambat aktivitas melaut membuat jumlah ikan di pasar ikan berkurang drastis. Ini juga kurang tepat ya, karena tadi mereka bahkan sampai 3 kali pembongkaran ikan ya, dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pagi, siang, dan malam hari begitu. Lalu yang D, nelayan dengan Pajeko menggunakan jaring dengan lubang-lubang yang kecil untuk menangkap ikan di laut. Pernyataan ini tepat sesuai dengan informasi pada paragraf 2 kalimat pertama yang menyatakan bahwa Pajeko adalah sebutan lokal terhadap kapal penjaring ikan dengan kapasitas di atas 20 gross tonnage dari daerah lain. Sekali membentangkan pukat bermata kecil dengan cara membentuk gerak melingkar luas di laut, kapal itu sanggup menjerat beraneka jenis hewan. Nah, mata kecil di sini itu sama dengan lubang kecil pada jaring begitu. Lalu yang E, berkurangnya populasi gurita dan cumi berkorelasi dengan penangkapan ikan dengan menggunakan Pajeko. Pada paragraf terakhir hanya disebutkan bahwa yang berkurang adalah populasi gurita. Tidak disebutkan bahwa populasi cumi turut ikut berkurang. Sehingga jawabannya adalah yang D. Berdasarkan bacaan tersebut dapat disimpulkan bahwa soal ini menanyakan tentang kesimpulan. Untuk mengetahui kesimpulan ini adalah sebuah pernyataan singkat yang merangkum isi bacaan. Untuk bisa merangkum isi bacaan, kita juga perlu mengetahui apa yang dibahas dari tiap-tiap paragrafnya, sama dengan menentukan topik, seperti itu ya. Baru nanti kita simpulkan. Jawabannya adalah yang C ya, penggunaan pukat bermata kecil dengan gerak melingkar luas di laut untuk menangkap ikan dalam jumlah besar merugikan nelayan tradisional. Informasi yang mendukung dapat kita temukan pada paragraf 1. Di situ tertulis bahwa sebagian besar ikan itu atau ikan yang ditangkap saat cuaca buruk tersebut ya yang membuat pasar ramai itu adalah hasil tangkapan ikan dari nelayan lain yang menggunakan bom ikan, pemanah kompresor, dan juga
Pak Jeko. Nah, lalu dalam paragraf kedua tertulis di sini Pak Jeko tersebut yang membentangkan pukat bermata kecil dengan cara membentuk gerak melingkar luas di laut. Kapal itu sanggup menjerat berbagai beraneka jenis hewan. Lalu pada paragraf ketiga tertulis bahwa sebagian dari hasil tangkapan itu didistribusikan ke pedagang ikan lokal dengan harga yang miring. Nah, harga miring ini nantinya akan mengakibatkan penjualan dari hasil tangkapan ikan nelayan tradisional merosot jatuh. Selain itu, tangkapan Pak Jeko sejak lama juga diduga sebagai penyebab populasi gurita menurun. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C ya, penggunaan pukat bermata kecil dengan gerak melingkar luas di laut untuk menangkap ikan dalam jumlah yang besar merugikan nelayan tradisional. Berdasarkan bacaan, kondisi nelayan di pesisir pantai Desa Kalumbatan pada pertengahan Oktober adalah, ini juga meminta kita untuk mengidentifikasi informasi pada bacaan. Nah, pada paragraf pertama dapat kita temukan bahwa sinar matahari terasa terik pada pertengahan siang pada pertengahan Oktober di sisi pantai Desa Kalumbatan, Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Angin kering mengembuskan uap laut yang panas dan memicu gelombang laut setinggi 1 meter yang naik memecah tanggul di pantai. Tak ada nelayan yang turun melaut. Perahu-perahu dilabuhkan sejauh mata memandang di pesisir. Nah, ini berarti kondisi nelayan di pesisir pantai Desa Kalumbatan pada pertengahan Oktober adalah tidak bisa melaut karena tingginya gelombang laut. Sesuai dengan informasi pada paragraf pertama. Berdasarkan bacaan, manakah pernyataan yang salah? Nah, ini kita menentukan manakah pernyataan yang benar dan mana yang salah, seperti itu ya. Nah, pertama kita lihat dulu dari yang A. Kesehatan mental dapat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang dialami seseorang. Informasi tersebut terdapat pada kalimat 1 paragraf 1 yang tertulis bahwa peristiwa dalam hidup yang berdampak besar pada kepribadian dan perilaku seseorang bisa berpengaruh pada kesehatan mentalnya. Begitu. Lalu yang B, gangguan obsesif kompulsif termasuk salah satu jenis gangguan mental yang umum terjadi. Informasi ini juga sesuai dengan paragraf pertama ya. Di situ tertulis bahwa ada beberapa jenis gangguan mental yang umum terjadi. Salah satunya adalah obsesif kompulsif. Lalu juga yang C ya, gangguan bipolar dan stres pasca trauma adalah contoh gangguan mental yang umum terjadi. Ini juga termasuk dalam beberapa jenis gangguan mental yang umum terjadi pada paragraf 1 tadi ya, selain obsesif kompulsif. Lalu yang D, kesehatan mental berpengaruh langsung terhadap cara seorang berpikir, merasa dan berperilaku. Informasi tersebut dapat kita temukan pada paragraf kedua yang tertulis di sana bahwa kesehatan mental adalah aspek penting dari kesejahteraan secara keseluruhan karena berpengaruh langsung terhadap cara seorang berpikir, merasa dan berperilaku. Sedangkan yang E, penyakit mental yang hanya diidap oleh jenis penyakit tertentu seperti psikosis lazim di negara maju. Informasi ini tidak sesuai dengan paragraf 1 karena di paragraf 1 tertulis bahwa psikosis ini termasuk dalam jenis gangguan mental yang umum terjadi, sama seperti dengan obsesif, kompulsif, lalu ada gangguan bipolar dan gangguan stres pasca trauma. Jadi jawaban yang salah, pernyataan yang salah adalah yang E. Berdasarkan bacaan, manakah yang tidak termasuk hal positif yang terjadi akibat mental yang sehat? Yang A tertulis di situ seseorang lebih mampu menghadapi stres ya. Dalam teks tertulis bahwa ketika kesehatan mental terjaga, seseorang lebih mampu menghadapi stres. Berarti masih sesuai begitu ya, masih hal yang positif. Lalu juga menjaga hubungan yang sehat ya. Itu sesuai dengan yang B dan membuat keputusan yang baik dalam kehidupannya. Itu sesuai dengan yang D. Lalu di kalimat terakhir paragraf kedua tertulis menjaga kesehatan mental juga penting karena dapat mencegah berbagai gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan ya. Sedangkan pada paragraf ketiga tertulis bahwa dengan menjalani pola hidup yang sehat termasuk olahraga teratur, tidur yang cukup dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, seseorang dapat memperkuat kondisi mentalnya. Jadi pilihan yang C itu salah
ya, atau pilihan yang C ini termasuk dalam hal yang tidak positif begitu ya terhadap atau yang terjadi akibat mental yang sehat, karena yang C tertulis bahwa seorang dapat menerapkan pola hidup yang sehat apabila mentalnya sehat begitu ya. Sedangkan dalam teksnya tertulis bahwa justru dengan menjalani pola hidup yang sehat itu seseorang dapat memperkuat kondisi mentalnya. Jadi pernyataan yang C ini terbalik posisinya. Dalam teksnya tertulis bahwa kita harus menjalani pola hidup yang sehat agar memperkuat kondisi mental, sedangkan pada pilihan yang C ditulis bahwa seorang dapat menerapkan pola hidup sehat ya, apabila mentalnya sehat. Yang C salah atau tidak positif. Jawabannya adalah yang C. Saat menghadapi sebuah masalah yang membebani pikirannya, seseorang berkonsultasi dengan seorang spesialis saraf. Berdasarkan teks tersebut, tindakan dilakukan orang tersebut. Nah, kita lihat redaksi soalnya ya. Membebani pikiran berarti berkaitan dengan kepribadian, perilaku, dan mental begitu ya, bukan dengan syaraf. Sehingga pernyataan bahwa seseorang yang memiliki masalah yang membebani pikirannya lalu orang itu tersebut berkonsultasi dengan seorang spesialis saraf itu salah ya, karena dokter spesialis saraf bukan ahli di bidang kesehatan mental, melainkan dalam bidang syaraf. Untuk terkait dengan mental kita bisa mengunjungi psikiater atau psikolog seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Berdasarkan bacaan, berikut ini adalah dampak buruk pengabaian kesehatan mental, yakni informasi tersebut dapat kita temukan dalam teks ya. Nah, dalam teks ya paragraf kedua tertulis bahwa masalah kesehatan mental yang tidak ditangani ini sama dengan pengabaian begitu ya, dapat berdampak buruk pada kualitas hidup, termasuk menurunnya produktivitas dan hubungan sosial. Ya. Sehingga jawabannya adalah yang E, memperburuknya hubungan sosial. Bukan hilangnya produktivitas, karena tidak hilang tapi menurun begitu ya. Menghilangnya status sosial juga salah, karena bukan menghilang begitu saja ya. Lalu yang B, tidak mempunyai beraktivitas juga kurang tepat begitu ya dengan teksnya begitu. Dan yang A, memperburuknya kualitas tidur, itu juga kurang tepat ya. Yang tepat adalah memperburuk kualitas hidup dan kualitas tidur, seperti itu. Sehingga jawabannya adalah yang E. Pernyataan yang tepat tentang hubungan pola tidur sehat dan kondisi mental berdasarkan bacaan tersebut adalah, kita lihat ya, pernyataan yang A itu kurang tepat karena ada yang A itu tertulis mental yang terganggu dapat disembuhkan. Sedangkan dalam teks tertulisnya adalah seorang dapat memperkuat kondisi mentalnya, bukan menyembuhkan. Seperti itu. Lalu yang B ya, kondisi mental dapat menjadi lebih kuat jika pola hidup sehat diterapkan. Ini sesuai dengan teks paragraf ketiga, khususnya dengan menjalani pola hidup sehat, seorang dapat memperkuat kondisi mentalnya. Jadi yang tepat adalah yang B, botol. Pada paragraf pertama, terdapat pernyataan bahwa ciri khas perjudian online adalah selalu haus akan kemenangan. Kalimat yang dapat menjelaskan pernyataan tersebut adalah, kita lihat pada paragraf pertama, di sini tertulis ya bahwa dopamin yang dilepaskan di dalam otak selama aktivitas berlangsung memberikan kepuasan dan keinginan untuk mencapai harapan yang diinginkan. Bagi pecandu judi online, pelepasan dopamin saat mendapatkan hadiah besar sangat meningkatkan keinginan untuk terus berjudi. Sehingga pernyataan yang tepat atau pernyataan yang dapat menjelaskan pernyataan tersebut adalah yang B, dopamin membuat rasa ingin terus mendapatkan hadiah dari judi meningkat. Seperti itu. Jawabannya adalah yang B. Pernyataan yang dapat mewakili hal utama disebut juga sebagai topik ya. Topik tadi disebutkan bahwa topik ini adalah gagasan atau ide pokok ya yang mewakili tiap-tiap paragrafnya. Jadi untuk menentukan sebuah topik kita harus mencari tahu dulu ide pokoknya, satukan dan simpulkan. Selanjutnya ya kita lihat sini pada paragraf pertama begitu ya, membahas tentang ciri khas perjudian online adalah selalu haus akan kemenangan. Lalu di paragraf terakhirnya menegaskan bahwa
Harapan yang tidak terpenuhi saat mengalami kekalahan dan kerugian berulang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak, memengaruhi konsentrasi, dan juga dapat mengakibatkan depresi, kelumpuhan, penurunan imun tubuh, kecenderungan sakit, bahkan bunuh diri. Lalu pada paragraf kedua, kalimat pertama tertulis bahwa judi online dapat membuat seseorang yang awalnya berperilaku baik berubah 180 derajat. Dan pada paragraf ketiga membahas bahwa pecandu judi online dapat mengalami kesulitan dalam menghentikan kebiasaan perjudian mereka. Dengan demikian, pernyataan yang dapat mewakili hal utama berdasarkan kesimpulan dari 3 paragraf tersebut adalah yang B. Tidak ada hal baik yang dihasilkan dari candu perjudian online, karena ketiga paragraf ini sama-sama memaparkan dampak negatif dari perjudian online. Jawabannya adalah yang B sebagai topik atau pernyataan yang dapat mewakili hal utama dalam teks ini. Berdasarkan bacaan, berikut ini manakah yang tidak termasuk efek negatif judi online bagi batin pecandunya? Kita tekankan di sini bagi batin. Batin itu berarti berkaitan dengan mental, ya, mental, kejiwaan, seperti itu. Kita lihat yang A, menurunnya rasa percaya diri, ya. Ini dapat kita temukan pada paragraf ketiga bahwa pemain atau perjudian online ini dapat menghilangkan harapan untuk membangun diri dan juga penurunan rasa percaya diri. Lalu juga ada gangguan depresi yang disebutkan pada paragraf pertama dan paragraf ketiga. Sedangkan kalau yang C juga ya, munculnya stres yang berkepanjangan, ya, ini sama juga dengan depresi, ya, ada di paragraf ketiga seperti itu, bersebelahan letaknya ditanda hijau. Lalu yang D, rusaknya fungsi otak secara permanen. Ini lebih mengacu pada kondisi kerusakan fisik, ya. Fungsi otak secara permanen berarti mengacu pada kerusakan fisik, bukan kerusakan batin. Jadi pernyataan yang D ini adalah pernyataan yang tidak tepat, ya, atau yang tidak termasuk dalam efek negatif bagi batin pecandunya. Lalu yang E, adanya tekanan emosional tanpa sebab. Ini juga disebutkan pada paragraf ketiga dengan penanda ungu, ya, bahwa tekanan emosional tanpa sebab ini termasuk dalam salah satu hal yang terjadi apabila kita kecanduan judi online, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Berdasarkan bacaan, kondisi dengan seseorang dengan kondisi fisik yang sangat baik dapat menjadi lemah akibat kecanduan judi online. Pernyataan yang tepat sebagai penyebabnya adalah, ya, kalau kita lihat dalam teks di sini, ya, pada paragraf kedua tertulis bahwa seseorang dengan kondisi fisik prima dapat menjadi letih, lesu, dan loyo karena kurangnya aktivitas fisik, begitu. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Aktivitas fisik yang dilakukan orang tersebut kurang karena terlalu sering diam dengan gawainya untuk berjudi. Jawabannya adalah yang D. Tujuan penulisan kutipan teks tersebut adalah tujuan penulisan itu berarti berkaitan dengan topik, ya. Apa tadi topik? Topik itu adalah yang mewakili gagasan tiap paragrafnya, atau kita bisa mengidentifikasi dulu ide pokok dari tiap-tiap paragrafnya. Lalu dari situlah kita bisa mengetahui apa tujuan penulisan teks tersebut. Nah, kita lihat tadi pada paragraf pertama begitu, ya, bahwa di sini membahas tentang perjudian online adalah selalu haus akan kemenangan, begitu. Lalu di paragraf kedua tertera bahwa judi online dapat menyebabkan seorang yang awalnya berperilaku baik berubah 180 derajat, berarti menjadi jahat, begitu. Lalu di paragraf ketiganya membahas tentang pecandu judi online dapat mengalami kesulitan dalam menghentikan kebiasaan perjudian mereka. Berdasarkan paragraf tersebut, ya, tujuan penulisan teks tersebut adalah yang A, memaparkan dampak-dampak buruk yang akan dirasakan oleh pecandu judi online, ya, tadi, ya. Pertama adalah haus kemenangan, lalu nanti akan mengakibatkan kerusakan baik fisik maupun mental, begitu, ya, dan juga materi, begitu, ya, perubahan perilaku, ya, dan juga kesulitan dalam menghentikan kebiasaan perjudian mereka. Jawabannya adalah yang A. Gambaran karakter aku yang sesuai dengan kutipan cerita tersebut adalah dapat kita lihat di sini, ya. Pada paragraf pertama
tertulis bahwa si aku ini adalah anak ke-8 dari 8 bersaudara, lahir dari keluarga petani, ya. Saking miskinnya orang tuanya sampai tidak punya uang untuk menyekolahkannya begitu ya. Tetapi ambisinya jauh lebih besar daripada jumlah uang yang dia miliki. Sehingga tokoh aku ini selalu memperoleh beasiswa. Dan untunglah ternyata kedua orang tuanya juga sangat mendukung untuk tetap melanjutkan sekolah. Berarti gambaran karakter aku sesuai dengan kutipan cerita tersebut adalah yang B, seseorang remaja cerdas yang penuh ambisi untuk menuntut ilmu. Jawabannya adalah yang B. Alasan tokoh aku berupaya mendapatkan banyak penghargaan adalah dapat kita temukan juga dalam teks informasi tersebut ya. Pada paragraf ketiga, di sana tertulis bahwa usahanya menjadi yang terbaik, salah satunya juga untuk membalas kebaikan tantenya. Aku di sini tidak mau membuatnya malu dan aku tidak mau membebani tanteku dengan urusan sekolahku. Oleh sebab itu, tokoh aku di sini selalu berusaha memperoleh beasiswa. Aku di sini juga disebutkan bahwa aku ini selalu berusaha memperoleh banyak penghargaan. Aku ingin beliau bangga dan orang-orang mengakui keberadaanku. Berarti alasan tokoh aku berupaya mendapatkan banyak penghargaan adalah karena ingin membuat orang-orang mengakui keberadaannya. Jawabannya adalah yang C. Maksud pernyataan walaupun tidak seburuk Rudolf Dassler dan Adi Dassler dalam kutipan cerita tersebut adalah, informasi ini dapat kita temukan pada paragraf kedua. Sini penulis mengatakan bahwa hubungannya dengan Dimas ini adalah anak dari tantenya begitu ya, memang tidak begitu baik. Walaupun tidak seburuk Rudolf Dassler dan juga Adi Dassler, sang pendiri Puma dan Adidas yang meskipun sudah bersaudara, tetapi saling bermusuhan sampai sekarang. Bahkan konon cucu mereka pun tak mau bersekolah di sekolah yang sama. Berarti maksud dari pernyataan walaupun tidak seburuk Rudolf Dassler dan Adi Dassler dalam kutipan cerita tersebut adalah tokoh aku ini kerap berselisih atau bertikai atau berbeda pendapat dengan anak tantenya. Jawabannya adalah yang B. Di antara pernyataan-pernyataan berikut, berdasarkan isi ceritanya, manakah pernyataan yang tepat? Pertama, yang A. Tokoh aku lebih sayang oleh tantenya dibanding oleh keluarganya. Pernyataan ini tidak tepat ya. Dalam teks kita bisa menemukan bahwa tante ini terkesan lebih menyayangiku walaupun aku tahu dia lakukan untuk memacu semangat belajar anaknya. Berarti di sini tantenya ini tidak benar-benar lebih menyayanginya dibandingkan dengan si Dimas, anak kandung dari tantenya begitu. Pernyataan yang A tidak tepat. Lalu yang B, tokoh aku adalah seorang yatim piatu yang sedang bersekolah di Jakarta. Pernyataan ini juga kurang tepat. Karena tokoh aku bukan seorang anak yatim piatu. Tokoh aku memiliki keluarga, yaitu adalah sebuah petani miskin di daerah Temanggung begitu ya. Dan tokoh aku di sini juga 8 bersaudara begitu ya, bisa kita temukan pada paragraf pertama. Lalu pada paragraf kedua tertulis bahwa karena tidak punya uang untuk kos, aku dititipkan kedua orang tuaku pada salah satu sanak saudara yang ada di Jakarta. Ya, jadi pernyataan bahwa aku adalah seorang yatim piatu itu salah, tapi pernyataan bahwa tokoh aku sedang bersekolah di Jakarta itu benar. Selanjutnya yang C, tokoh aku mendapatkan beasiswa berkat bantuan tantenya di Jakarta. Pernyataan ini juga salah ya. Karena dalam kalimat 1 paragraf kedua tertulis bahwa lulus dari SMP aku mendapatkan beasiswa dari sebuah yayasan, bukan berkat bantuan tantenya. Tidak disebutkan bahwa hasil beasiswa ini hasil bantuan dari tantenya. Seperti itu. Lalu yang D, tokoh aku menjadi juara kelas di kelas yang sama dengan anak tantenya. Ini juga tidak terdapat dalam teks ya. Dalam teks paragraf kedua juga ya tertulis bahwa tante ini menyayanginya untuk memacu ya semangat belajar anaknya ya. Tidak disebutkan bahwa tokoh aku ini sama satu kelas dengan anak dari tantenya si Dimas begitu. Terakhir yang E, tokoh aku adalah seorang pelajar yang sangat bersemangat untuk belajar. Ya, pernyataan ini tepat, dapat kita temukan pada paragraf terakhir tertulis bahwa saat ini yang ada di otakku hanya satu,
Belajar, belajar, dan belajar. Apakah ada yang salah dengan hal itu? Dengan demikian, jawaban dari nomor ini adalah yang E. Tokoh aku adalah seorang pelajar yang sangat bersemangat untuk belajar. Pernyataan-pernyataan berikut ini mendukung penggambaran kondisi ekonomi keluarga tokoh aku, kecuali sini khusus untuk penggambaran ekonomi keluarga tokoh aku. Yang A, tokoh aku adalah anak ke-8 dari keluarga petani miskin di daerah Temanggung. Nah, di sini ada penekanan miskin ya. Ini menggambarkan ekonomi keluarga tokoh. Lalu yang B, orang tua tokoh aku tidak memiliki dana untuk menyekolahkan anak-anaknya. Ini juga menjelaskan kondisi ekonomi dari keluarga tokoh aku, begitu, yaitu tidak memiliki dana, begitu, atau dalam garis kemiskinan. Lalu yang C, tokoh aku dititipkan ke kerabatnya di Jakarta karena tak mampu menyewa kos. Kata tak mampu menyewa kos ini juga menggambarkan kondisi ekonomi keluarga tokoh, begitu ya. Lalu yang D, tokoh aku mengandalkan beasiswa agar ia dapat terus melanjutkan pendidikannya. Ini juga masih mendukung atau menggambarkan kondisi ekonomi keluarga tokoh. Kelompok kata di situ tertulis bahwa agar ia dapat terus melanjutkan pendidikannya dengan menggunakan beasiswa, berarti ketika dia tidak menggunakan beasiswa, tokoh aku ini tidak memiliki dana, begitu. Ini masih mendukung. Lalu yang E, tokoh aku terus bersemangat untuk menjadi yang terbaik di tempatnya belajar. Nah, ini tidak menggambarkan kondisi ekonominya. Ini menggambarkan ketekunan, begitu. Dengan demikian, jawabannya adalah yang E. Topik bacaan di atas adalah, nah soal ini berkaitan dengan topik ya. Apa itu topik? Topik itu adalah gagasan utama yang mewakili tiap paragrafnya. Berarti kita harus mengidentifikasi dulu apa yang dibahas dari tiap-tiap paragraf, satukan dan simpulkan. Oke, kita lihat sini ya. Tertulis bahwa suku Asmat ya begitu ternama gitu. Kenapa ternama gitu ya? Paragraf pertama menyatakan bahwa suku Asmat ini memiliki budaya yang sangat menarik, yaitu adalah hasil ukiran yang sudah terkenal luas hingga mancanegara. Lalu di paragraf kedua ya masih meneruskan informasi pada paragraf pertama, yaitu tentang kegiatan mengukir yang menjadi tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat asli Asmat. Di paragraf ketiga juga menyatakan bahwa keunikan dan daya tarik yang dimiliki oleh suku Asmat ya terkait dengan ukirannya gitu ya, tak hanya pada kerumitan motif yang tercipta, tetapi juga unsur spiritual begitu. Lalu pada paragraf keempat tertulis bahwa keunikan seni ukir masyarakat asli Asmat itu dapat dilihat dari salah satu sanggar seni ukir di distrik As. Dan paragraf selanjutnya juga membahas tentang kesenian dari suku Asmat. Dengan demikian, topik bacaan teks di atas adalah yang D, seni atau kegiatan mengukir yang begitu melekat pada masyarakat suku Asmat. Jawabannya adalah yang D. Berdasarkan bacaan di atas, yang termasuk daya tarik dan keunikan kayak ukir masyarakat Asmat adalah informasi tersebut dapat kita temukan pada paragraf ketiga. Tertulis bahwa keunikan dan daya tarik yang dimiliki tidak hanya pada kerumitan motif yang tercipta dari tangan-tangan mengukirnya, tapi juga adanya unsur spiritual yang tersirat dengan apik yang menggambarkan kehidupan alam serta roh leluhur yang sangat dihormati. Dengan demikian ya termasuk daya tarik dan keunikan gaya ukir masyarakat Asmat adalah yang E, kerumitan motif dan unsur spiritual dalam ukirannya. Jawabannya adalah yang E. Hal-hal berikut sesuai dengan bacaan tentang Sanggar Al-Zakaf berdasarkan bacaan di atas, kecuali kita lihat dulu yang pertama, pernyataan yang A sudah ada lebih dari 20 tahun yang lalu. Nah, pada paragraf keempat tertulis bahwa sanggar di distrik Aceh ini beranggotakan sekitar 50 bapak-bapak ini didirikan pada tahun 2022. Sekarang adalah tahun 2025. Berarti sudah lebih ya dari 20 tahun yang lalu. Pernyataan yang A ini sesuai. Lalu yang B beranggotakan sekitar 50 orang, itu juga sesuai ya dengan
kalimat terakhir pada paragraf keempat begitu ya, sanggar yang beranggotakan sekitar 50 bapak-bapak. Lalu pernyataan yang C, anggotanya mampu membuat ukiran secara spontan. Pernyataan tersebut dapat kita temukan pada paragraf terakhir ya. Di situ tertulis bahwa hebatnya para pengukir di Sanggara Cakap mampu membuat ukiran yang indah secara spontan. Nyatanya C masih sesuai. Lalu yang D, anggotanya mampu hingga 5 ukiran dalam 1 bulan ya. Ini sesuai dengan informasi pada paragraf ke-6 ya. Yang tertulis bahwa setiap anggota Sanggara Cakap bisa menghasilkan 4 hingga 5 ukiran dalam sebulan. Sedangkan yang E ya, bahwa suku Cakap ini menjadi salah satu sanggara seni terkenal di distrik Aceh ya. Ini kurang tepat, kurang sesuai begitu. Nah, sini kan tertulis bahwa keunikan seni ukir masyarakat asli Asmat dapat dilihat di salah satu sanggar seni ukir di distrik Aceh ya. Tidak tertulis bahwa salah satu sanggar seni terkenal di distrik Aceh. Atau terkenal di situ membuat pengecualian ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Berdasarkan bacaan di atas, keberagaman motif pada ukiran anggota sanggar Acakap dipengaruhi oleh. Nah, pernyataan tersebut dapat kita temukan pada paragraf ketiga ya dalam teks tersebut, dan juga paragraf keempat yang menyatakan bahwa spiritual yang tersirat dengan apik ini menggambarkan kehidupan alam serta roh leluhur yang sangat dihormati begitu ya. Ya, itu adalah keunikan dari Sanggara Cakap begitu. Nah, jawabannya berarti adalah yang D ya. Keberagaman motif pada ukiran anggota Sanggara Cakap dipengaruhi oleh alam dan kehidupan para leluhur. Jawabannya adalah yang D. Soal seperti ini meminta kita untuk menentukan pernyataan yang benar dan yang salah berdasarkan bacaan di atas. Kita lihat satu-satu ya. Pernyataan yang pertama, ikan kecil, larva dan hewan laut kecil lainnya adalah pemangsa ubur-ubur. Pernyataan yang A ini salah ya. Pernyataan pertama ini salah. Informasinya dapat kita temukan pada paragraf kedua. Di sana tertulis bahwa ubur-ubur dapat memakan banyak mangsa yang berbeda, seperti telur plankton, tanaman kecil, ikan kecil, larva, telur ikan, dan hewan laut kecil lainnya. Jadi di sini ubur-ubur sebagai pemangsa, bukan sebagai yang dimangsa. Sedangkan pada pernyataan yang pertama disebutkan bahwa ubur-ubur ini sebagai hewan yang dimangsa, gitu ya. Dan pemangsanya adalah ikan kecil, larva, dan hewan laut kecil. Oke, pernyataan yang pertama salah. Lalu pernyataan yang kedua, ubur-ubur ditemukan dan dimakan oleh burung apabila terdampar di pantai. Pernyataan tersebut sesuai dengan informasi yang kita temukan pada kalimat terakhir paragraf ketiga. Ketika terdampar di pantai, mereka biasanya ditemukan dan dimakan oleh burung serta hewan lainnya. Pernyataan yang kedua tepat. Lalu pernyataan yang ketiga, ubur-ubur dikenal dengan kemampuannya menyengat saat sedang agresif. Pernyataan tersebut salah. Informasinya bertentangan dengan yang disampaikan pada paragraf 1. Meskipun biasanya tidak agresif, ubur-ubur dikenal dengan kemampuannya menyengat ya. Nah, di sini tertulis bahwa ubur-ubur di sini adalah tidak agresif tapi memiliki kemampuan menyengat seperti itu. Lalu lanjut sama pernyataan yang keempat ya. Di beberapa negara, ubur-ubur menjadi menu makanan sehingga banyak diburu. Pernyataan tersebut tepat sesuai dengan informasi pada kalimat terakhir paragraf kedua. Di sana tertulis bahwa di beberapa negara ubur-ubur menjadi menu makanan sehingga banyak diburu. Pernyataan kelima yang terakhir, ubur-ubur termasuk hewan yang unik karena tidak memiliki tulang, jantung, dan otak. Informasi tersebut betul. Kita bisa menemukan informasi tersebut pada kalimat terakhir paragraf pertama. Uniknya lagi, ubur-ubur tidak memiliki tulang, jantung, dan otak. Dengan demikian, pola jawabannya adalah F, T, F, T, T.